Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, bagaimana jika tabib senior menyembuhkan luka di tubuh Seong Jinwoo saat dia kehilangan kesadaran? Kemudian tidak jarang kakinya yang diamputasi kembali pulih seperti semula. Kamu tidak bisa menjadi cacat di usia muda. Untungnya. Song Ziguo menghela napas lega. Cheng Jinwoo tidak mau melihat lengan kiri Song Ziguo. Lengan bajunya yang kosong bergoyang-goyang saat dia berjalan. Song Ziguo tersenyum dan mengusap bahu kirinya. Jangan khawatir tentang itu. Pemburu biasa terluka dalam penggerebekan. Aku beruntung sejauh ini tidak ada kecelakaan besar yang terjadi. Meskipun Song Ziguo tidak menganggap itu masalah besar, orang yang lewat tidak menganggapnya demikian. Ya Tuhan! Dia? Terlalu menyedihkan, apakah itu diserang oleh monster? Para wanita dan anak kecil yang sibuk berbelanja di supermarket saling berbisik setelah melihat lengan baju Song Ziguo yang kosong. Terlebih lagi, beberapa orang bahkan menatap Song Ziguo dengan tajam. Haruskah kita pindah tempat? Kata Seong Jinwoo. Ada terlalu banyak orang di dekat konter daging tanpa lemak. Song Ziguo merasa tidak nyaman ditatap oleh mereka, jadi dia mengangguk dengan cepat, dan dia juga ingin mengatakan sesuatu kepada Cheng Jinwoo. Itu ide yang bagus. Mereka berjalan menuju tempat di mana ada lebih sedikit orang. Song Ziguo, yang sedang berjalan di samping Cheng Jinwoo, merasa sedikit aneh. Langkah kaki Xiao Cheng. Langkah Cheng Jinwoo terlalu ringan. Bahkan jika dia berjalan di samping Cheng Jinwoo, Song Ziguo hampir tidak bisa merasakan auranya. Mengapa? Dia bahkan merasa jika keduanya bertarung sekarang, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun dari Cheng Jinwoo. Meskipun dia sendiri adalah pemburu peringkat C, Seong Jinwoo adalah pemburu peringkat E. Apa yang saya pikirkan? Song Ziguo menggelengkan kepalanya. Nah, itu intinya. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Xiao Cheng. Tidak, ada sesuatu yang harus dikatakan kepadanya. Keduanya berhenti di tempat di mana ada lebih sedikit orang. Sebelum Cheng Jinwoo bisa bereaksi, dia berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Cheng Jinwoo. Xiao Cheng, terima kasih. Melihat tetua yang bisa menjadi ayahnya pada usia ini menundukkan kepalanya, Cheng Jinwoo juga menjadi serius. Cheng Jinwoo ingin pihak lain mengangkat tubuhnya, tetapi Song Ziguo tetap menundukkan kepalanya. Jika 11 orang mati hari itu karena aku, maka 6 orang selamat karena kamu. Aku harus memikul tanggung jawab utama, jadi aku ingin berterima kasih atas nama semua pemburu hari itu. Cheng Jinwoo merasakan ketulusan kata-katanya. Meski adegan ini membuat Cheng Jinwoo sedikit malu, tapi tidak terasa buruk. Apa yang harus dikatakan? Dia merasa sedikit bahagia. Tentu saja, para penatua tidak dapat terus-menerus mempertahankan posisi ini. Terima kasih Paman, tolong lihat ke atas. Saat Cheng Jinwoo mencoba membujuk Song Ziguk untuk berdiri tegak, ponsel Song Ziguk tiba-tiba berdering. Song Ziguo meminta maaf kepada Cheng Jinwoo dan mengeluarkan ponselnya. Hai. Ekspresi Song Ziguo menjadi semakin kaku. Begitu. Segera hadir. Setelah Song Ziguo menutup telepon, dia berbicara dengan Cheng Jinwoo. Sepertinya aku pergi dulu. Dia mengatakan bahwa beberapa masalah pribadi harus ditangani olehnya. Namun, Cheng Jinwoo sudah mendengar semuanya. Setelah kemampuan persepsinya meningkat pesat, pendengarannya juga menjadi lebih tajam. Panggilan barusan dari asosiasi, mengundangnya untuk berurusan dengan teleportasi yang muncul di dekatnya. Faktanya, Song Ziguo menyembunyikan fakta karena dia khawatir Cheng Xiaoyu baru saja keluar dari rumah sakit, dan dia mengikutinya untuk berpartisipasi dalam pertarungan tim dan terluka lagi. Cheng Jinwoo bertanya terus terang. Apakah itu dari asosiasi? Setelah ragu sejenak, Song Ziguo menjawab. Apakah kamu mendengar semuanya? Ketika asosiasi ingin mengatur pertempuran kelompok, itu akan memanggil semua pemburu yang tinggal di dekatnya. Jika Song Ziguo menerima pemberitahuan, itu berarti asosiasi juga menelepon rumah Cheng Jinwoo. Inilah yang diharapkan Seong Jinwoo. Cheng Jinwoo menjawab singkat. Aku akan pergi denganmu. Tetapi, mata Song Ziguo bersinar ketika dia melihat ke arah Cheng Jinwoo. Akhirnya tiba di titik temu.
Portal tersebut muncul di jalan yang sangat dekat dengan kawasan pemukiman, sehingga ada polisi yang berkeliling untuk mengatur lalu lintas di kawasan ini. Tapi hampir tidak ada yang menonton kesenangan itu. Portal yang menjadi tanggung jawab utama asosiasi semuanya disimpan untuk jangka waktu tertentu setelah ditemukan. Dan bahkan jika seseorang menjaga portal, mereka tidak akan bisa melihat para pemburu bertarung. Saya sering mengusir beberapa anak nakal yang melihat-lihat dengan rasa ingin tahu. Ledakan. Seong Jinwoo menutup pintu taksi. Cheng Xiaoyu dan Song Ziguo turun dari mobil dan langsung menuju lokasi pemburu, namun dihentikan oleh polisi. Tolong tunjukkan identitasmu. Song Ziguo mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan lisensi pemburunya. Saya Song Ziguo, pemburu cerang. Ini rekan saya, Cheng Jinwoo. Setelah polisi memastikan bahwa foto KTP Song Ziguo benar, mereka memberi jalan. Maaf atas ketidaknyamanan pekerjaan Anda. Tidak apa-apa, kamu juga bekerja keras. Song Ziguo mengangguk kepada polisi dan berjalan menuju tempat berkumpul. Cheng Jinwoo juga mengikuti. Staf asosiasi sudah menunggu di depan portal, itu adalah seorang wanita muda berkacamata bulat. Dia melihat Song Cheng dan keduanya dari kejauhan, dan berjalan ke arah mereka. Hunter Song Ziguo. Hah? Hunter Cheng Jinwoo, kamu juga di sini? Kamu tidak menjawab telepon tadi. Song Ziguo segera menjelaskan. Kami berdua baru saja berkumpul, jadi kami bergegas ke sini bersama. Haha, itu dia. Kupikir kamu tidak mau menjawab telepon kami lagi. Staf asosiasi tertawa dan membuat lelucon. Itu benar di masa lalu. Setelah Cheng Jinwoo terluka parah dalam perburuan, dia memiliki ketakutan yang tersisa tentang penjara bawah tanah, dan bahkan mematikan teleponnya untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia masih harus kembali ke penjara bawah tanah, karena dia akan dipecat jika dia tidak menjawab panggilan asosiasi 3 kali berturut-turut. Mengingat masa lalu, Cheng Jinwoo tersenyum pahit. Oke, para pemburu lainnya ada di sini. Ayo, kalian berdua. Di tempat yang ditunjuk oleh staf asosiasi, beberapa pemburu berkumpul lebih awal. Padahal, hanya 2 orang. Setelah kejadian itu, jumlah orang yang mau berpartisipasi dalam pertarungan tim menurun drastis. Dalam perjalanan ke sini, saya mendengar dari Song Ziguo bahwa selain pemburu yang sudah meninggal, ada banyak pemburu lain yang memutuskan untuk mengakhiri karir mereka sebagai pemburu setelah insiden kuil. Xiao Xi harus menjadi salah satunya. Cheng Jinwoo melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosoknya. Saat Song Cheng mendekat, kedua pemburu itu memalingkan muka karena malu. Cheng Jinwoo menyipitkan matanya. Salah satu dari 2 pemburu kebetulan adalah Wang Jianxie yang melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Yang lainnya adalah pemburu laki-laki yang meninggalkan Cheng Jinwoo ketika dia terluka. Bertemu secara tiba-tiba seperti ini tentu saja tidak bisa menghindari rasa malu. Itu, Xiao Cheng. Wang Jianxie, yang ingin menyapa, merasakan mata dingin Cheng Xiaoyu, tapi dia tetap tidak memalingkan muka. Wang Jianxie menutup mulutnya, meliriknya, dan pergi. Dia berjalan ke kejauhan dan berhenti dan mengintip lagi ke arah Cheng Jinwoo, bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah ini benar-benar Sung Jinwoo yang saya kenal? Dia adalah binatang buas. Wang Jianxie gemetar ketakutan. Merinding sudah muncul di lengan. Cheng Jinwoo menarik tatapan dinginnya. Untungnya, tidak seperti Liu Chenhao, Wang Jianxie lebih cerdas. Setelah saling memandang sekali, dia tidak berani mendekati Cheng Jinwoo lagi. Ia berharap ke depan akan terus seperti ini. Xiao Cheng. Song Ziguo yang berdiri di sebelah Cheng Jinwoo melihat ke suatu tempat dan tertawa. Dia datang. Cheng Jinwoo juga menoleh mengikuti tatapan Song Ziguo. Tapi aku belum melihat siapa yang datang. Xinwu. Dia tiba-tiba dipeluk erat-erat di pelukan seseorang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.